Wabarakatuh ya. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Dandasari pada mata kuliah Landasan Pendidikan, dan untuk materi pertemuan ke-13 ini kita akan membahas mengenai landasan pendidikan pasca reformasi. Nah, kira-kira apa saja yang ada di dalam teori ini? Baik, kita simak saja video selanjutnya. A. Pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan berasal dari dua kata, yaitu kata landasan dan pendidikan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Sedangkan pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. B. Reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan merupakan hukum alam yang akan mencari jejaknya sendiri, khususnya memasuki masa milenium ketiga yang mengglobal dan sangat ketat dengan persaingan. Agar kita tidak mengalami keterkejutan budaya dan merasa asing dengan dunia kita sendiri, refleksi pendidikan ini setidaknya merupakan sebuah potret diri agar di kemudian hari kita tidak lupa dengan wajah diri kita sendiri. Ujar Suyanto dan Hisyam 2002. Perubahan yang sangat menonjol pada era reformasi ini adalah dilaksanakannya otonomi daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Lebih lanjut, tantangan yang berkaitan dengan regulasi adalah kondisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menganut manajemen pendidikan sentralistik dan masih menitik beratkan penyelenggaraan pendidikan pada pemerintah. Selanjutnya, C, yaitu perkembangan pendidikan pada pasca reformasi. Pemerintahan telah menetapkan bahwa wajib belajar 9 tahun bagi anak Indonesia, kemudian diteruskan menjadi 12 tahun di beberapa daerah. Akan lebih baik jika di masa yang akan datang, pemerintah mewajibkan anak Indonesia wajib belajar selama 16 tahun, yaitu sampai ke perguruan tinggi. Berikutnya yaitu langkah-langkah dalam pengolahan pendidikan, yaitu yang pertama, menganalisis fungsi dan peran lembaga pendidikan. Yang kedua, menetapkan visi dan misi. Yang ketiga, mencari kesenjangan yang muncul antara apa yang telah dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang keempat, mengevaluasi respon masyarakat terhadap layanan pendidikan yang diberikan. Yang kelima, mencermati dan menganalisa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, menyikapi problem yang dihadapi masyarakat untuk mencarikan solusi lewat kegiatan akademis. Yang ketujuh, menganalisis kebutuhan kompetensi SDM masa depan. Yang kedelapan, mengatur strategi dan kegiatan preventif dalam menghadapi persoalan masa depan. Yang kesembilan, menganalisis dan memperdayagunakan pihak-pihak terkait dalam perencanaan, proses, dan hasilnya. Yang kesepuluh, yaitu menentukan strategi pencapaian tujuan. Periode pendidikan pasca reformasi. Yang pertama yaitu kurikulum 1904 pada era pemerintahan Habibie yang masih menggunakan kurikulum 1994 yang telah disempurnakan sampai masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Berikut ini penjelasan tentang kurikulum 1994. A. Konsep dasar kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Dengan dasar kurikulum, pada tahun 1994 muncullah istilah CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Kegiatan belajar cenderung di dalam kelas, mengejar target yang berupa materi yang harus dikuasai oleh siswa tersebut, dan berorientasi kognitif, yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Selanjutnya, B. Karakteristik kurikulum 1994. Karakteristik kurikulum 1994 yang disebut juga kurikulum cara belajar siswa aktif atau CBSA adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterlibatan intelektual emosional siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, terjadi asimilasi dan akomodasi kognitif dalam pencapaian pengetahuan, perbuatan, serta pengalaman langsung terhadap balikan atau feedback dalam pembentukan keterampilan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penghayatan serta internalisasi nilai-nilai dalam bentuk sikap-sikap. C. Ciri-ciri kurikulum 1994. Terdapat ciri-ciri yang menonjol pada kurikulum 1994, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pembagian tahapan pembelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan. Yang kedua, pembelajaran di sekolah yang menekankan materi pelajaran yang cukup padat. Yang ketiga, bersifat populis, yaitu memperlakukan satu sistem kurikulum untuk seluruh siswa di Indonesia. Yang keempat, dalam pelaksanaan kegiatan, guru memilih menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Yang kelima, dalam pengajaran suatu pelajaran, hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep atau pokok bahasaan dan perkembangan cara berpikir siswa. Yang keenam, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang lebih kompleks. Yang ketujuh, pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa. Tujuan kurikulum 1994. Tujuan kurikulum yang mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, jujur, cermat, efektif, dan efisien. Salah satu kegiatan yang memungkinkan agar tujuan tersebut bisa tercapai adalah siswa diharapkan mau mengikuti ajang kompetisi dalam bidang matematika baik dalam kota maupun di luar kota. Bahkan memungkinkan siswa untuk diikut sertakan dalam ajang kompetisi di luar negeri. Nah, apa sih kesimpulan dari penjelasan yang telah saya jelaskan di atas? Nah, kesimpulannya yaitu pendidikan pada zaman reformasi mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju daripada pendidikan pada zaman Orde Baru. Dalam tenaga kependidikan diberlakukan suatu kualifikasi profesional untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Namun, daripada hal tersebut, pendidikan yang ada di Indonesia masih belum mengalami suatu pemerataan. Ini terlihat dari adanya di beberapa sekolah, terutama di daerah pedalaman, masih terdapat keterbatasan dalam berbagai aspek dan penyelenggaraannya. Dinamika sosial politik Indonesia juga berdampak pada perubahan kurikulum, yang merupakan suatu bentuk penyempurnaan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, itulah tadi video pembelajaran mengenai landasan pendidikan pasca reformasi. Saya harap semuanya dapat mengerti dan memahami apa yang sudah dijelaskan pada video tadi. Ya, itu saja untuk video pembelajaran pertemuan ke-13 ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.